Biarkan kenangan tersimpan bersama-sama. Segala canda tawa dan ceria terangkai di sini, jadi bagian cerita perjalanan ini. Ingatkah kau kawan akan janji dan impian kita? Hingga kini mimpi kita tak akan terhenti. Kita selalu bersama, takkan pernah terpisah, selalu bersuka cita, nikmati dunia. Bersinarlah terus bagaikan bintang-bintang, menyinari malam kelam yang datang. Terbanglah tinggi arungi luas angkasa, melintasi bumi, langit dan semesta, untuk menggapai mimpi kita semua. Kita berlari dan teruskan bernyanyi. Kita buka lebar pelukan mentari. Bila pun terjatuh nanti, kau siap mengangkat aku lebih tinggi. Seperti pedih yang telah kita bagi, layaknya luka yang telah terobati. Bila kita jatuh nanti, kita siap untuk melompat lebih tinggi. Bersama kita bagai hutan dan hujan. Aku ada karena kau telah tercipta. Ku petik bintang untuk kau simpan, cahayanya tenang, berikan kau perlindungan, sebagai pengingat teman, juga sebagai jawaban semua tantangan. Ku petik bintang untuk kau simpan, cahayanya tenang, berikan kau perlindungan, sebagai pengingat teman, juga sebagai jawaban semua tantangan. Sebelum waktu memisahkan detik-detikku, sebelum dewasa beruang memisahkan kita, degupan jantung kita akan selalu seirama. Bila kau rindu aku, ku petik bintang untuk kau simpan, cahayanya tenang, berikan kau perlindungan, sebagai pengingat teman, juga sebagai jawaban semua tantangan. Ku petik bintang untuk kau simpan, cahayanya tenang, berikan kau perlindungan, sebagai pengingat teman, juga sebagai jawaban semua tantangan. Kelas 3-nya agak gimana ya, agak belagu dikit, tapi asik sih, asik orangnya. Kelas 12 cowoknya seksi-seksi. Kelas 12 ceweknya suka ngeces adik kelas. Ceweknya bohai semua.
ceweknya suka nggak danta. Tanggapan buat kelas 12 tahun ini sih seru-seru. Ya kalau menurut saya sih asik sih ya kakak kelasnya. Cuman ya agak-agak gimana ya, terlalu banyak masalah lah. Kelas 3 di mata saya sendiri, kelas 3 itu baik-baik semua. Terus saya juga dapat belajar banyak dari kelas 3, dari kekompakan, kreativitas, dan masih banyak lain, masih banyak lagi. Ada yang sok juga, ada yang belagu juga. Kalau gue sih paling deket sama 12 TKJ 3 sama 12 TKJ 4. Gokil-gokil ya anak-anaknya. Menurut gue apa ya, kelas itu asik, gokil-gokil anaknya, pokoknya keren-keren. Oke? Kelas 3 tahun ini cukup baik lah, banyak berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. Rada sengak sih. Ya kadang bener kata Duki sengak, tapi baik juga. Baik, seru, keren-keren. Ya baik-baik. Asik, banyak yang ganteng. Gak sombong-sombong deh, gak kayak apa sih, kayak gila hormat gitu. Baik-baik deh pokoknya. Ya, seru-seru juga. Kelas 3 di yang aku kenal itu dia baik, sering nge-share buat adik kelasnya yang mereka tahu, terus asik, ya pokoknya baik-baik deh. Kalau menurut pribadi buat kelas 3 ada beberapa orang yang jujur gue nggak senang, dan juga ada yang baik dibuat kelas 11 ya, buat contoh adik-adiknya. Ya semoga harapan kalian ke depannya bisa tercapai dah. Kalau menurut Ibu, kelas 3 tahun ini sangat bagus, sangat kreatif, dan banyak meluncurkan piala-piala buat sekolah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesan saya untuk angkatan tahun ini, kelas 12 tahun 2014-15, baik. Ya, kalau untuk tanggapan tentang untuk anak kelas 12, saya kira semuanya bagus, baik. Kebanggaan, bahkan sinema-sinema, lomba-lomba apapun selalu mendapat peringkat dan juara, baik tingkat kota Bekasi maupun kita mewakili yang di Yogyakarta itu ya, subhanallah. Pokoknya kelas 3 tahun ini is the best. Ya, memang masih ada beberapa teman-teman di kelas 12 yang belum bisa mematuhi aturan-aturan yang ada di SMK 3. Tapi saya yakin kedepannya mereka bisa lebih disiplin lagi. Banyak prestasi-prestasi yang membanggakan Ibu, dan semangat untuk lulus tahun ini kelas 3 sangat baik. Ibu bangga, walaupun memang ya namanya sebuah sekolah tetap ya ada kekurangan dan kelebihan, tapi memang SMK 3 ini memiliki kelebihan yang sangat luar biasa, sehingga orang tua berbondong-bondong untuk memasukkan anaknya ke sekolah ini. Dan masih sewajarnya siswa, ada yang berprestasi, ada yang biasa, atau yang kurang berprestasi. Tapi pada umumnya alhamdulillah baik ya, karena untuk angkatan tahun ini tidak ada yang kena masalah yang serius lah, seperti itu aja. Gue masuk SMK 3 itu awalnya wear praktek TKJ-nya bagus, warna ungu sama hitam. Pas gue masuk sini ganti warna jadi hitam putih. Ya emang udah nasib sih ya, bukan jodoh sama warna ungu, ya udahlah gimana lagi. Alasan gue masuk SMK 3 soalnya gue pengen mempelajari IT, maka dari itu gue pengen masuk TKJ. Nah alhamdulillah gue keterima juga di TKJ dan gue akhirnya ketemu Pak Win. It's so exciting. Alasan gue masuk SMK 3, gue disuruh bokap gue sih masuk SMK, tapi ya nggak apa-apa lah. SMK 3 bagus kok. Pertama-tama gara-gara ngikut saudara lagi. Tadinya kan pengen masuk SMK 2, tapi suruh botak, ya udah SMK 3 aja jadinya. Gua sih masuk SMK 3 karena disuruh mak gua ya. Sebenarnya gua nggak mau,
Cuman setelah gua sini ternyata oke juga boleh punya. Gara-gara sekolah ini doang yang paling dekat rumah gue. Gara-gara tetangga gue yang SMK 3 juga. Makanya saya mau masuk SMK 3 jurusan TKJ. Ya sama kayak gue sebenarnya itu paksaan dari orang tua. Soalnya kalau itu gue pengen SMA, cuma karena gue nggak dibolehin ya udah gue masuk SMK aja biar sekaligus kerja. Ya gue sih terpaksa ya sebenarnya. Soalnya di rumah gue sekolah jauh-jauh. Beneran. Yang ada yang deket swasta semua. Gue pengen masuk negeri. Soalnya SMP gue udah swasta. Ya itu dah. Terus gue pengen ketemu Pak Winarto. Disuruh mak gua, bapak gua sebenarnya nggak mau, udah gitu aja. Ya tadinya saya mau masuk SMA 8 tapi nggak terima jadi SMK 3 deh. Kalau dari gue emang lillahi ta'ala sih pengen masuk ke SMK 3. Karena di SMK 3 ada jurusan perhotelan, jadi saya mau masuk sini. Sama kata abang-abang gua, anak SMK 3 itu cantik-cantik. Nah itu bikin gua optimis, gua mau masuk sini. Yang kedua tuh anak teman-teman gua anak SMP kayak Amir, semuanya pada masuk sini. Ya udah gua ikut sini. Alasan masuk SMK 3 karena pengen sekolah. Kalau gua emang suka sama komputer sih, makanya masuk jurusan TKJ. Karena dekat dari rumah, terus habis itu disuruh sama orang tua juga. Karena emang nyarinya SMK dan yang deket adalah SMK 3. Ya sama karena deket dari rumah, jadi pilihnya SMK 3. Pengen cari teman baru, suasana baru, jadi ya di sini pilihnya. Alasan gua masuk SMK 3 itu gua disuruh orang tua gua. Kalau lu apa Jam? Kalau gue sih dikasih tahu temen gue masuk ke SMK 3, soalnya nggak masuk di SMK 1, sedih banget ya. Ya kalau gue sih nggak tahu kenapa bisa masuk sini ya. Mungkin Tuhan membelokkan gue ke sini bisa ketemu teman-teman gue yang gila ini. Alasan saya masuk ke SMK 3 dari suruh orang tua saya. Saya mencari cewek di sini bang. Ya kalau alasan gue pilih SMK ya keren gue sendiri. Karena gue pilih SMK karena gue lulus pengen kerja. Alasan gue masuk SMK 3 karena kalau misalnya masuk SMK 1 di sana banyak anak SMP 4 Kota Bekasi. Gue nggak mau masuk sekolah yang banyak anak SMP 4-nya karena itu sama aja gue balik lagi ke SMP. Itu tuh terlalu mainstream banget. Kalau gue masuk SMK 3, pertama, ini paling pertama banget, ikut-ikutan teman. Terus pengen masuk SMK, terus negeri, terus 3. Jadinya gue masuk SMK negeri 3. Kayak kalau alasan gue, karena SMK 3 dekat dari rumah gue, soalnya gue gak mau jauh-jauh. Gue kan sayang mama. Alasan gue masuk SMK 3 karena gue disuruh orang tua gue. Kalau misalnya nggak disuruh juga gue nggak pengen sekolah. Ya gitu aja sih. Gue juga nggak. Ya, intinya gue pengen belajar karena disuruh orang tua. Alasan gue masuk SMK 3 karena SMK negeri 3 dekat rumah saya. Kalau gue masuk SMK biar cepet kerja. Kalau lu apaan, Meh? Dikasih tahu sama tetangga gue katanya SMK terbaik. Katanya sih terbaik tapi nggak tahu. Kalau gue sekolah pengen mencari cewek karena cinta yang kita butuhkan, pembelajaran. Kalau gua sekolah ya pengen nyari om sih. Tapi om nggak ada yang dekat sama gua, gimana ini? Kalau gue masuk SMP 3 soalnya SMK 3 soalnya ada jurusan tatap muka negeri. Kalau gue karena di sini ya itu ada jurusan perhotelannya, jadi penasaran gitu deh sama perhotelan. Ya kayaknya gue sama deh. Alasan gue masuk SMK 3 ya disuruh orang tua. Kalau gue masuk SMK 3 gara-gara gue selama asli, jadi gue masuk SMK 3 jadi kerja boga. Alasan gue masuk SMK 3 karena disuruh orang tua, terus gak punya pilihan lain. Apa ya? Lu Mas? Kalau gue sih ya karena gue sering dicengin ya, mungkin dicengin karena dia kangen aja nanti, mungkin gitu aja. Kenangan di SMK 3 yang gak pernah gue lupain adalah pas gue lihat banjir sampai sepinggang. Padahal di rumah gue gak pernah sama sekali lihat banjir semata kodok juga gue gak pernah lihat. Pertama kali gue lihat banjir di SMK 3 di sini sampai sepinggang. Itu menurut gue nggak bisa dilupain banget. Ya kenangan yang nggak terlupakan sih di sekolah ini ya. Gua pernah dikejar-kejar wanita beribu-ribu orang.
Adek kelas pada nyari-nyariin gua, pada ngejar-ngejar, minta tanda tangan. Ya itu sih kenangan yang gak terlupakan. Kita kakak ke Janus, kita foto, itu seneng banget, gila. Mungkin itu 5 tahun ke depan ya akan terulang lagi kayak gitu. Pengalaman yang nggak bisa gue lupain waktu itu Fadil pengen bunuh diri. Kenangan gue nih, kalau menurut gue kenangan Ayu banyak nih. Ayu wah banyak deh pokoknya dia. Kalau menurut gue kenangan gue tuh pas banyak yang menurut gue menarik itu pas kelas 10 itu menarik banget sumpah. Itu cocok buat diceritain ke anak gue nanti. Kenangan yang nggak bisa dilupain di SMK 3 itu main petak umpet, terus drama, abis itu main Uno, terus apa lagi? Dorong gerobak sama waktu ke Jogja itu paling nggak bisa dilupain. Kenangan gue sih, kalau kenangan buruknya itu kalau telat cukur rambutnya JS. Kenangan baiknya apa ya? Tadi dulu gue mikir dulu. Main gaple, ketahuan, SP2 langsung. Udah ada apes tuh gue itu. Udah simpel aja gue mah. Dari tadi simpel. Ya sih waktu itu kita main kuda temprok ya. Kuda temprok sampai divideoin dan HP-nya yang videoin itu hilang, sedih banget. Yang nggak pernah gue lupain sih, lagi praktek keluar ketahuan Pawin masuk. Itu gue suruh nulis portofolio. Saya berjanji tidak akan keluar keluar lab selama jam pelajaran praktek. Itu tanda tangan orang tua, nomor telepon orang tua. Kalau kenangan gua bisa ketemu orang samping gua ini PD-nya gila, padahal itu bohong semua. Gua nggak bisa lagi kayak gitu, ketemunya temen kayak gini lagi. Kalau gua sih kenangannya nggak jauh beda sama dia ya, perempuan juga. Soalnya perempuan SMK 3 itu pertama kalinya gua dapet pacar yang cantik gitu. Ya kan biasa gua pacar gua jelek-jelek. Setelah itu gua sering main kuda tomplok sama teman-teman gua, itu bener-bener kenangan yang nggak bisa gua lupain. Main-main kesana sini, cabut bareng, meskipun ya cabutnya mah gitu-gitu doang. Gue di sini berasa punya abang, gue berasa punya empok, gue berasa punya mbak. Banyak deh di sini pokoknya. Ada malu di sini? Ada. Oh, ada. Kalau kenangan gue di sini tidur bareng. Kalau buat kenangan sih mungkin nggak bakal ada yang dilupain ya, soalnya ini kenangan seru semua di sini. Ya kesan gue selama sekolah di sini sih ya sama aja kayak Amjad, gue sekelas ya. Ya itu lagi keluar asik-asik lagi ngobrol, itu baru masuk kelas 3 tuh. Belum tahu kita yang namanya Pak Winarto tuh orangnya kayak gimana. Gue disuruh masuk, terus gue suruh ditanya ngapain di luar. Biasa Pak ngobrol, terus kata dia udah suruh tulis kertas folio, saya tidak akan keluar lab praktek selama jam praktek berlangsung. Gila anjir, menil 1, gue 2 kertas, tanda orang tua kan. Kalau gue pengalaman yang nggak bisa dilupain, yang pasti pertama bisa jadi ketua OSIS di sini, yang pasti. Soalnya jarang gitu gue bisa, belajar organisasi di sini. Terus kalau yang kedua nembak Kiki di depan banyak orang, pasti itu. Kalau gue ya bisa kenal sama mantan kali ya. Kalau kenangan gue ya bisa ketemu sama pacar gue ya, namanya Bagus, anak TKJ. Terus juga di sini juga jadinya tuh kita punya kumpulan ya, sahabat gitu. KBLT itu kenangannya paling luar biasa ya. Kenangan gue di sini tuh luar biasa ya. Kalau misalnya ngajak orang ke kantin gak mau ikut, tapi giliran gue beli makanan dimintain semuanya sekelas, habis semua. Jadi gue beli makanan gak pernah kenyang. Itu semuanya. Oh iya, tiap hari ke sekolah cuma buat wifi-an. Itu parah banget sumpah. Parah banget. Salah satunya gue juga. Kenangan gue di SMK 3 pas Pak Benny, bener-bener gue lagi diem gak ngapa-ngapain, dan Pak Benny itu bener-bener godain gue sampai gue terbang ke langit. Itu bukan gue yang mau, itu Pak Benny. Ya kenangan yang gak bisa gue lupain di SMK 3 ini, baru pertama kali gue UN ada ayam ketawa, terus apa lagi ya? Ini kalau bisa tambahin jerapah di belakang. Oh, kenangannya waktu pas TKJ 2 menang ya, waktu pas kita lagi futsal. Lomba, iya itu sekali doang futsal, itu seru banget. Kenangannya ya itu pas kunjungan industri, bareng-bareng tuh semuanya kumpul bareng, kompak, seru pokoknya, asik. Momen yang paling pasti kangenin tuh pas lagi belajar doang, selain lauk sama diajarin pajai. Terus kalau free class itu kelas itu jadi tempat tidur, jadi bioskop, jaga
Iya, yo mas. Jadi rumah. Pokoknya rumah kedua kita deh. Kenangan gua itu gua tidur di kelas pas lagi pelajaran. Kalau gue nonton bioskop di kelas. Dan Kalau gua sih pacaran di kelas. kalau gue dihukum. Kalau gue dandan di kelas, susu di kelas. Kalau gue dugem-dugem di kelas bareng teman-teman. Kalau gue pernah berantem sama satu angkatan. Apa? Yang ngaji di kelas. Dan kenangan yang paling nggak bisa dilupakan diajar Pawin pastinya. Itu pasti. Itu ngebekas Kita tuh cinta banget sama Pawin. Dalamnya cinta kita nggak bisa diukur dengan apa-apa. Bagai mikrotik dengan kabel cross. Jangan lupa Pak Yogi juga. Pak Yogi juga. karena dari Kak Yogi juga langsung Iya. Kira-kira sistem pengajarannya berbeda. Dan ada kenangan satu lagi dilupain. Power supply dilempar. Ya, itu nama orangnya nggak bisa disebut ya, tapi itu Amjad. Sama yang terakhir sih ngegarap film bareng sama Nanto. Yang paling inti itu kenangan yang paling gak bisa gue lupain. There's only me, there's only you.
Harapan Ibu untuk kelas 12 tahun ini adalah kalian menjadi siswa-siswi yang terbaik, kebanggaan SMKN 3. Tunjukkan bahwa di sekolah kalian prestasi, di luar juga prestasi. Kalau untuk ke depan, Ibu Yanti mengharapkan ya kamu semoga menjadi anak-anak yang sukses, terutama tingkatkanlah kedisiplinan. Yang kedua adalah tingkatkan loyalitas yang tinggi. Harapan dari Bapak ya mudah-mudahan anak kelas 12 nanti bisa lulus 100%. Ya, sudah tampak karena walaupun belum lulus kalian sudah banyak yang minta untuk bekerja ya. Udah bahkan sudah ada mulai dewi dan lain sebagainya, itu membuktikan bahwa kalian memang benar-benar membawa harum nama SMKN 3. Tapi pada umumnya alhamdulillah baik ya, karena untuk angkatan tahun ini tidak ada yang kena masalah yang serius lah. Seperti itu aja. Sekali lagi harapan Ibu ke depan, kalian teruskan cita-cita kalian, jangan menyerah, pantang mundur ya. Bekerja sambil kuliah atau kuliah dulu juga tidak masalah. Yang penting kalian sukses di luar maupun di dalam. Ingatlah bahwa kau tak sendiri, tanpamu tak akan sama, tanpamu semua berbeda. Kisahmu juga kisahku selalu bersama. Kita menantang dunia, dia bersama, kita kan menang. Kita penakut Ya, semoga sukses saja. Semoga sukses dan banggain SMK 3. Semoga yang mau kuliah semoga yang kuliah dapat tempat yang dituju, terus yang mau kerja juga dapat langsung jadi karyawan tetap. Semoga dapat universitas yang mereka pengen, Bisa diterima di perguruan tinggi yang diinginkan. Bisa tamat sampai S2. Pokoknya yang terbaik aja buat kakak. terus juga semoga dapat tempat kerja ataupun yang